Shalom. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di dalam Midweek Online Service. Sungguh luar biasa, beberapa minggu ini kita sudah melakukan ibadah secara offline. Kita sudah bertemu sebagian dari Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah onsite ya Ika ya? Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita Midweek Online Service kembali. Apa nih yang spesial hari ini Ika? Ya, untuk Midweek Online Service kita kali ini, kita akan dilayani oleh seorang pastor muda, di mana beliau adalah pendiri Yayasan Tangan Pengharapan. Wow, ini Tangan Pengharapan ini Ya. sangat memberkati khususnya buat generasi anak-anak di Indonesia bagian timur. Ya. Banyak menjadi berkat buat orang banyak dan menjadi teladan buat kita semua ya. Ya, betul sekali. So, tanpa memperpanjang lagi, mari kita siapkan hati, siapkan catatan, kita siapkan untuk mendengarkan sharing dari Pastor Yohanes Kristianus. God bless. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati. Kami izinkan Roh Kudus berbicara kepada kami, biarlah kebenaran firman-Mu menambahkan nilai yang baik, memberdaya kemampuan kami, mengubahkan cara berpikir kami, dan bahkan menolong kami untuk hidup menyenangkan hati Tuhan dan berdampak bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Kita semua siap diberkati, sama-sama katakan, amin. Salam nama sejahtera buat kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan kembali untuk melayani GB Moy. Saya berterima kasih kepada Pastor Kiki Haryadi untuk kesempatan undangannya kami bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa biar firman Tuhan disampaikan bisa menjadi berkat buat kita semua. Suatu kehormatan bisa menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya berjudul khotbah saya dengan tema Living Faith, iman yang kuat, iman yang hidup. Iman dibutuhkan bukan sewaktu-waktu, tapi iman dibutuhkan setiap waktu. Iman dibutuhkan bukan cuma pada waktu kita ada di atas, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita ada di bawah. Iman dibutuhkan bukan pada waktu kita baik-baik saja, tapi iman juga dibutuhkan pada waktu kita kurang baik. Karena iman adalah bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita mau nyambung sama Tuhan, kita perlu menggunakan iman. Bicara soal nyambung, bicara di mana Tuhan bisa leluasa bergerak lewat hidup kita. Dan iman adalah currency kerajaan Allah. Jadi mata uang kerajaan Allah bukan US dollar, bukan rupiah, tapi iman. Bicara mata uang, bicara nilai tukar. Berarti kita tidak akan pernah bisa menarik sesuatu dari surga kalau kita tidak menggunakan namanya iman. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mau memberkati kalau dia tidak berkenan sama kita? Bagaimana Tuhan mau menolong? Bagaimana Tuhan mencurahkan anugerahnya? Bagaimana Tuhan mau berkarya secara bebas dalam hidup kita kalau dia tidak berkenan kepada kita? Itu sebabnya untuk membuat Tuhan tuh bisa berkenan sama kita, kita harus menggunakan iman. Dan rupanya di dalam Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, kata pengharapan ditulis 85 kali. Kata kebenaran ditulis 230 kali. Kata kasih ditulis 258 kali. Sedangkan kata iman ditulis 558 kali. Kalau kosakata iman lebih banyak disebutkan dalam Alkitab daripada kosakata penting lainnya, berarti iman adalah sesuatu yang penting untuk kita pelajari, iman adalah sesuatu yang penting untuk kita hidupkan, dan juga iman adalah sesuatu yang penting untuk kita kembangkan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua bagaimana membuat iman kita tetap hidup, bagaimana membuat iman kita tetap bertumbuh, iman kita tetap kuat menghadapi semua persoalan yang sedang menghantam hidup kita. Yang pertama, kita perlu kelilingi diri kita dengan sobat yang beriman. Kita perlu kelilingi dengan orang-orang yang beriman. Yesus memberikan sebuah teladan. Dia adalah Tuhan, tidak sungkan-sungkan memberikan teladan bahwa kemana-mana. Dia selalu dikelilingi oleh murid-muridnya. Bahkan oleh 3 murid terdekatnya. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di mana ketika Yesus dalam keadaan gentar di Taman Getsemani, dalam keadaan ketakutan, stres, saking stresnya bukan keluar keringat dingin, tapi keringat darah. Dia mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa di Taman Getsemani. Satu gambaran di mana ketika kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan stres, yang kita perlu lakukan jangan lari kemana-mana, tapi justru kita harus kelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya iman. Agar mendorong kita ke Tuhan, agar membuat kita bisa tetap
teguh berdiri agar ada orang yang menginspirasi kita, mengencourage kita. Dan bahkan ketika Yesus hendak dimuliakan di atas gunung yang tinggi, di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 28, di mana Yesus akan berjumpa dengan Musa dan Elia. Disitulah Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk melihat kemuliaan. Berarti kalau kita pengen lihat kemuliaan Tuhan, karya Tuhan yang besar, anugerah Tuhan, jalan-jalan terbuka, kita perlu kelilingi dengan orang-orang yang beriman. Yesus sendiri memberi teladan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk mengajak murid-muridnya ketika dia hendak dimuliakan. Bahkan ketika Yesus sedang diperhadapkan dengan anak kepala rumah ibadat Yairus, di mana anaknya mati sakit keras, dan kemudian Yesus diminta untuk datang ke rumahnya. Sampai di rumah kemudian orang-orang mentertawakan, "Kamu terlambat Yesus, coba kamu datang beberapa waktu yang lalu, anak ini masih hidup, sekarang sudah mati, tidak ada lagi harapan." Kemudian Yesus tidak menggubris perkataan mereka. Yesus masuk dalam kamar, mengajak kedua orang tuanya dan juga Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa. Dan sebagai hasilnya, maka anak yang mati tersebut menjadi bangkit dan hidup kembali. Satu gambaran kalau Anda sedang menghadapi pergumulan besar, kalau Anda ingin melayani Tuhan, kalau Anda sedang berkarya, Anda sedang menghadapi tantangan yang kita perlukan, kelilingi diri kita dengan orang-orang beriman. 1 Korintus pasal 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Rupanya kebiasaan kita yang baik jadi buruk, kebiasaan kita yang baik jadi rusak. Itu bukan karena problem. Problem tidak pernah merusak kebiasaan kita, justru kadang-kadang problem membentuk kebiasaan kita. Dari yang tinggi hati jadi rendah hati, dari yang kikir jadi murah hati, dari yang tidak tertib jadi lebih tertib, dari yang tadinya hidupnya ngomong sembarangan jadi lebih berkualitas perkataannya. Itu karena problem membentuk kita. Tapi yang merusak habit kita, kebiasaan kita, atau gaya hidup kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya itu negatif atau positif? Gampang dengan melihat. Apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah atau kebiasaan buruk kita makin berkurang? Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kita makin gak dekat dengan keluarga, kita makin sering jatuh bangun dalam dosa. Kalau hari ini kita gak lagi achieve the target, kalau hari ini kita gak lagi hidup dalam kesucian, saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu adalah teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu berkualitas, kalau hari ini engkau makin sayang sama keluarga, kalau hari ini target-targetmu tercapai, engkau makin berkarya di dalam dunia pekerjaanmu, kalau hari ini justru karaktermu, nilai-nilai Tuhan makin nampak dalam hidupmu, bahkan engkau makin cinta Tuhan, saya bisa pastikan bahwa orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang positif. Itu sebabnya di sini mari tolong dianalisa. Dari mulai pandemik awal masuk di Indonesia di bulan Maret tahun lalu, sampai sekarang apakah kasih kita bertambah-tambah? Atau kasih kita berkurang-kurang? Apakah kesabaran kita bertambah-tambah? Atau kesabaran kita berkurang-kurang? Apakah kelemah lembutan kita bertambah-tambah? Atau berkurang-kurang? Apakah kesetiaan kita bertambah-tambah? Atau berkurang-kurang? Apakah penguasaan diri kita, self defense kita makin bertambah-tambah? Atau berkurang-kurang? Kalau Anda tahu ternyata kita punya nilai-nilai karakter buah Roh Kudus makin kurang, menunjukkan bahwa kita harus rela meninggalkan teman-teman kita yang tidak sehat dan segera rendah hati untuk belajar dan berkumpul dengan teman-teman yang punya iman, teman-teman yang positif. Maka saya percaya cepat atau terlambat kita punya nilai-nilai, kita punya kehidupan, kita punya iman akan jadi kuat. Saya teringat dengan perumpamaan Yesus menceritakan dalam Matius pasal 25 ayat 14-29, di mana ada satu orang tuan memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu tuan itu pergi. Hamba yang punya 5 talenta, dia coba menjalankannya dan berkembang menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 1 dia coba jalankan namun gak berhasil. Dia kemudian mengurung diri, menyalahkan dirinya, dan kemudian dia komplain dengan pemimpinnya, membandingkan dengan temannya kenapa dia diberikan sedikit sedangkan yang lain lebih. Lalu kemudian dia mengubur kemampuannya dan tidak buat apa-apa. Sedangkan hamba yang punya 2 talenta, dia sedang ada dalam persimpangan jalan.
Dia bingung mengambil keputusan untuk bergaul dengan teman yang punya 1 atau teman yang punya 5. Dan untuk dia bergaul dengan teman yang punya 5 agak jauh karena harus melewati beberapa barrier. Orang yang punya 3 talenta dan 4 talenta, sekalipun tidak dibahas di dalam firman Tuhan, orang yang punya 3 talenta, 4 talenta, pasti di dunia ini ada orang-orang yang punya 3 talenta, 4 talenta. Sedangkan orang yang punya 1 talenta itu pengaruhnya lebih besar, ada di sebelahnya dan sering tarik-tarikin. Tapi bersyukur bahwa hamba ini tidak bergaul dengan teman yang punya 1, melainkan teman yang punya 5. Sebab Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta berbuat demikian juga. Berarti berbuat seperti hamba yang punya 5 talenta. Sehingga talenta yang 2 berkembang menjadi 4. Kalau dia bergaul dengan teman yang punya 1, maka talenta tetap 2, tidak lagi berkembang. Tapi karena dia mau meninggalkan teman-temannya yang tidak produktif dan bergaul dengan teman-teman yang produktif, maka talentanya yang sedikit jadi banyak, yang kecil jadi besar. Berarti dari sini sedang menginspirasi buat kita semua. It doesn't matter kita lahir dari keluarga tidak mampu, it doesn't matter kita punya iman yang kecil, yang lemah, it doesn't matter kita nggak punya pendidikan yang tinggi, it doesn't matter kita nggak mungkin fasih bicara, it doesn't matter mungkin kita nggak punya talenta banyak, selama kita bergaul dengan teman-teman yang beriman, dengan teman-teman positif, maka kita yang nothing jadi something, yang zero jadi hero, yang minus jadi surplus. Dan kita betul-betul melihat tantangan sebesar apapun, kita akan tetap teguh berdiri. Kita belajar yang kedua, bagaimana membuat iman kita tetap kuat dan hidup yang kedua, yaitu berani mengucapkan kata-kata iman. Roma pasal 10 ayat 8. Karena begini, iman itu tidak akan menghasilkan sesuatu kalau kita nggak berani mengucapkannya. Roma pasal 10 ayat 6. Iman tidak akan sempurna kalau kita tidak memperkatakannya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa ternyata iman itu lokasinya nggak jauh-jauh dari kita. Nggak ada di luar kita. Bahkan iman itu lokasinya ada di dalam diri kita. Saking dekatnya dia ada dalam hati kita dan ada dalam mulut kita. Nah, bagaimana untuk mekanisme iman itu bekerja? Mudah dan sederhana. Yang kita perlukan, rajin-rajinlah menyimpan firman di dalam hati kita. Rajin-rajinlah merenungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Menyimpan firman di dalam hati kita. Rajin-rajin mempelajari firman Tuhan. Mendengar, membaca, dan menyimpan dalam hati, maka begitu dia penuh, dia akan tumpah keluar lewat mulut. Dan ketika kita mulai ucapkan lewat mulut, maka terjadilah kuasa, maka terjadilah rema, maka terjadilah mujizat. Ini mekanismenya, karena Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata timbul, itu artinya begini, kalau kita pernah berdiri di depan danau yang tenang, tiba-tiba melihat ke depan 5 menit, 10 menit ada yang timbul dari dalam danau tersebut. Entah itu ikan atau buaya atau kodok atau yang lain. Masalahnya adalah danau tersebut tidak akan pernah menimbulkan sesuatu kalau dia tidak tinggal di dalamnya terlebih dahulu. Karena dia udah tinggal terlama di dalam, maka sekali-sekali dia timbul. Hal yang sama, iman tidak akan pernah timbul, kuasa tidak akan pernah nyata, rema tidak akan pernah muncul kalau kita itu tidak pernah menyimpan dulu. Karena kita udah sering menyimpan, maka sekali-kali dia timbul. Sebagai contoh, di mana diceritakan dalam Matius pasal 9 ayat 20-21. Ketika Yesus sedang lewat di kota Kapernaum, di situ ada seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dan dia sudah pergi ke berbagai dokter dan minum segala obat namun tidak sembuh. Dia sudah menghabiskan uangnya namun tidak sembuh, cuma bisa bertahan hidup. Kalau dia tidak berobat pasti dia sudah mati sejak kapan-kapan. Sebagai contoh, saya punya staff berasal dari perbatasan antara Timor Leste dengan NTT dan dia bekerja sama kami. Adiknya itu mengalami pendarahan.
Nah, karena orang tuanya tidak mau merepotkan kakaknya bekerja sama kami di Jakarta, dia tidak menghubungi kakaknya untuk meminta bantuan. Jadi cuma diobati secara tradisional. Dan karena darah terus mengalir keluar, maka 2 tahun kemudian adiknya ini meninggal dunia. Jadi, kalau wanita ini 12 tahun pendarahan tetap masih bisa hidup, jelas karena dia berobat dan pergi ke dokter. Udah menghabiskan bahkan uangnya begitu banyak, tapi tidak ada manfaatnya. Nah, suatu kali ketika Yesus lewat di kotanya, dia memberanikan diri keluar dari rumah. Nah, secara tradisi Yahudi, kalau ada seorang wanita ngalami pendarahan, maka dia harus menutup kepalanya dengan kerudung dan berjalan merangkak. Dan semua orang harus berkata najis-najis agar menjauh daripada wanita itu. Nah, wanita ini memberanikan diri keluar dari rumah, merangkak sambil diledekin orang najis-najis. Dia harus menghirup debu, mungkin ada sebagian di antara mereka menendang wanita ini. Tapi wanita ini berkata dengan perkataannya, asalkan ku jama ujung jumbanya aku sembuh. Dan benar ketika dia berhasil memegang ujung jubah Yesus, mujizat terjadi, pendarahan seketika itu juga berhenti. Kemudian Yesus menengok dan berkata kepada orang banyak, ada orang yang menyentuh aku. Murid-murid berkata, dari tadi orang-orang dan kami semua juga bersentuhan dengan kamu. Yesus berkata, tidak, beda. Kalian tidak menyentuh dengan iman. Ada orang yang menyentuh dengan iman sehingga ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Kemudian wanita ini memberanikan diri, dia berdiri dan berkata, ini aku. Langsung Yesus berkata, my daughter. Yesus biasa berkata, hai wanita, hai perempuan. Tapi kali ini Yesus mengangkat derajat wanita ini karena 12 tahun dia direndahkan. Sebab Yesus berkata, anak perempuanku, imanmu telah menyelamatkan dan menyembuhkanmu. Yang menjadi pertanyaan, dari mana wanita ini bisa dapat pemahaman bahwa pada jubah Yesus ada kuasa mujizat kesembuhan. Ternyata wanita ini bukan cuma sibuk pergi ke dokter selama 12 tahun, tapi sibuk merenungkan firman Tuhan. Karena kata jumbai berasal dari bahasa Ibrani atau dalam bahasa asli artinya kanaf, yang artinya adalah sayap. Nah, dalam Matius pasal 4 ayat 2, firman Tuhan berkata, tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kata sayapnya adalah kanaf, jumbainya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi wanita ini mendapatkan pemahaman dari firman Tuhan. Ternyata pada jubah Yesus ada kesembuhan. Pada jubah Yesus ada kuasa. Itu sebabnya karena dia sering merenung firman Tuhan, dia keluar dengan perkataannya. Dia keluar dari hatinya walaupun orang menghina, merendahkan dia, mengintimidasi dia. Dia tidak peduli dan dia berkata, asalkan ku jamah ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Wow, padahal semua orang di sana juga membutuhkan mujizat. Semua orang yang berdampingan Yesus, yang bersentuhan dengan Yesus, mereka sedang menghadapi banyak masalah juga. Tapi mereka tidak mengalami mujizat. Karena mereka tidak memegang dengan pengertian firman Tuhan. Dia tidak memegang Yesus dengan iman. Nah, sejak wanita ini mengalami mujizat, sejak saat itu, maka orang-orang yang sakit dibawanya untuk meminta mengizinkan mereka menjamah ujung jubah Yesus. Dan semua orang yang memegang ujung jubah Yesus menjadi sembuh. Dalam Matius pasal 14 ayat 35 sampai 36. Rupanya ketika kita merenung firman Tuhan dan iman itu bangkit dan kita mengalami mujizat, bukan cuma kita diberkati. Orang melihat perbuatan dan iman yang kita lakukan dan kita terima dari Tuhan. Maka itu menginspirasi orang banyak untuk melakukan firman Tuhan. Jadi hal ini sungguh luar biasa. Ketika kita suka merenung firman Tuhan, bukan cuma hidup kita yang mengalami anugerah Tuhan, tapi orang di sekeliling kita pun, mereka bisa melihat bahwa firman itu bukan cuma sekedar teori, tapi firman itu bisa jadi kenyataan ketika mereka melakukannya. Yesus mengajarkan di dalam Matius 17 ayat 20, asalkan kamu punya iman sebesar biji sawi saja. Kamu berkata kepada gunung ini pindah, maka gunung itu pindah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, rupanya Yesus berkata, asalkan kamu punya iman sebesar biji sawi. Biji sawi lebih kecil dari telur cecek. Lebih kecil dari pasir
dari garam, ataupun juga dari gula. Tapi ketika kamu berkata kepada gunung ini, maka gunung itu akan pindah. Berarti Yesus sedang memberitahu bukan besar kecil imanmu yang mendatangkan mujizat. Waktu kau berani berkata kepada masalah, maka mujizat itu terjadi. Jadi Yesus sedang memberitahu, it doesn't matter. Kita punya iman yang lemah, kita punya iman yang kecil, kita iman yang sedang masih bertumbuh. Doesn't matter. Yang penting di sini adalah kita mulai belajar berani mengatakan kepada masalahmu. Jadi, jangan cuma ceritakan masalahmu, tapi katakanlah kepada masalahmu. Kalau istrimu itu cerewet, bawel, kalau memang pasanganmu itu selalu merongrong, bikin kita pusing, jangan ngomongin, memang udah dari kecilnya dia begitu. Tapi justru kita berkata, istriku lemah lembut, istriku panjang sabar, istriku penuh kasih, istriku dia bisa menguasai perkataannya. Terjadilah sesuai dengan apa yang kau katakan. Kalau kau punya suami yang kasar, jangan katakan memang suamiku kasar, kau cerita kemana-mana jelekin dia. Tapi justru berkatalah, suamiku lembut, suamiku penuh kasih, suamiku punya penguasaan diri, suamiku cinta aku dan keluarga. Maka terjadi sesuai dengan perkataanmu. Contoh, kenapa sampai hari ini revival belum terjadi di Indonesia? Karena hamba-hamba Tuhan kalau berdoa di mimbar atau dalam gereja berkata, Tuhan lawat Indonesia, Tuhan bisa pulihkan Indonesia. Begitu turun dari mimbar, kemudian sedang minum di coffee shop, dan kemudian temannya tanya gimana keadaan Indonesia hari-hari ini, dan mereka berkata parah, utang makin banyak, parah, harapan tidak ada. Terjadilah seorang perkataan. Jadi Yesus berkata, baiklah, yang lemah berkata kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang sakit berkata aku sudah sembuh. Terjadi sesuai dengan perkataanmu. Justru inilah yang membuat iman kita makin berkembang. Yang ketiga, bagaimana membuat iman itu hidup? Kembangkan rasa cukup dan tidak cinta uang. Orang-orang yang bersumber kepada Kristus, dia punya rasa cukup yang sungguh luar biasa. Dia adalah orang-orang yang berani untuk bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Sadarilah bahwa cinta akan uang adalah sumber segala masalah. Justru iman kita kandas, iman kita runtuh. Kita bahkan bisa meninggalkan Tuhan, itu karena cinta uang. Bahkan yang menarik 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, memang ibadah kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Jadi ibadah yang mendatangkan keuntungan yang besar bukan cuma sorak-sorai, bukan cuma hanya kita bertepuk tangan, tapi ibadah yang mendatangkan keuntungan besar ketika kita bisa berkata cukup bagi diri sendiri dan limpah bagi orang lain. Kita bisa berkata cukup, udah hidup berglamor, dan kemudian kita bisa memberkati orang lain. Sebab 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Berarti kita bisa melihat segala kejahatan, akarnya, pusat segala kejahatan, cikal bakal segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kejahatan yang kita lihat di televisi, kejahatan yang kita buat kepada orang di sekitar kita, itu disebabkan karena cinta uang, atau kejahatan orang yang memperlakukan pada kita, itu disebabkan karena cinta akan uang. Berarti kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan cabut daun. Kalau kita cabut daun, daun akan muncul lagi beberapa minggu. Kalau kita mau beres dalam kehidupan, jangan tebang batang. Kalau kita tebang batang, berapa bulan lagi muncul batangnya baru. Kalau kita mau beres dalam kehidupan, cabutlah akarnya. Ketika kita cabut akar cinta akan uang, yang muncul akar cinta akan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka orang yang memiliki akar cinta Tuhan akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Jadi kita bisa membedakan antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon. Apakah hidup yang menghasilkan buah-buah kejahatan atau buah-buah kebaikan. Dan orang yang cinta uang akan mengalami berbagai duka. Selain menyimpang imannya, membuat imannya kandas, mengalami berbagai duka. Jadi kita bisa melihat antara orang cinta Tuhan dengan cinta mamon, apakah hidup yang mengalami berbagai duka atau berbagai suka. Jadi kalau Anda nggak mengalami duka cita, Anda perlu belajar untuk menempatkan Tuhan di atas uang. Wow. Jadi kita harus belajar berkata cukup bagi diri sendiri. Karena orang yang berkata cukup bukan orang berkekurangan. Orang yang berkata cukup adalah orang yang bisa menguasai diri. Dan orang yang menguasai diri, kitab Amsal berkata melebihi seorang pahlawan dan melebihi seorang merebut kota. Berarti kita dikatakan lebih daripada pemenang karena kita mampu menguasai diri. Kuasai diri belanja, kuasai diri dalam emosi,
Kuasai diri di dalam makan, kuasai diri di dalam dalam pengendalian diri secara emosional. Inilah yang akan menolong untuk kita bisa punya iman yang bertumbuh. Nah, firman Tuhan mengajarkan dalam Lukas pasal 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Berarti kita disuruh melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, pergi dulu, nabur dulu, berkati dulu, baru kamu akan diberi. Sedangkan filosofi dunia mengajarkan take and give, terima dulu, ambil dulu, punya dulu. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan pada kita untuk kita melangkah dulu, korban dulu, sakit dulu, pergi dulu, berkati dulu, maka kamu akan diberi. Makanya ada firman Tuhan berkata, ada orang menebar harta begitu luar biasa selalu berkelimpahan, namun ada orang menahan harta begitu luar biasa selalu berkekurangan. Jadi penting, bagaimana kita bisa memberi kalau kita nggak bisa menguasai diri terlebih dahulu. Makanya ketika kita dapat income, yang kita lakukan langsung kuasai, langsung atur. 60% kau bisa nikmati, 10% kau kembalikan kepada Tuhan, 20% kau investasikan, 10% lagi kau bisa berkati orang lain. Kalau kamu nggak pernah atur, kendalikan diri, bagaimana kamu bisa berkati orang lain? Semua kamu keruk sendiri, semua kamu belanjakan sendiri, semua kau nikmati sendiri. Investasi terbesar itu ada dua, yaitu dalam kerajaan Allah dan yang kedua dalam hidup orang. Jadi investasi boleh-boleh aja di bank, tapi itu kita dapatkan bunga cuma sementara di bumi. Tapi waktu kita belajar menginvestasikan hidup orang lain, investasi pada kerajaan Allah, maka berkatnya bukan cuma kita tuai di muka bumi, tapi berkat itu kita tuai di kekalan. Nah, penting di sini untuk kita kendalikan dalam belanja ataupun mengendalikan diri dan emosi. Nah, ada 4 kebodohan yang seringkali orang lakukan dalam mengeluarkan uang. Yang pertama, yaitu membeli barang yang membuat orang lain supaya bisa terimpress. Membeli barang untuk bikin impress orang lain. Nah, ini adalah sesuatu kebodohan. Karena kita beli barang harusnya untuk kebutuhan, bukan untuk show off. Bukan untuk pamer. Nah, ini bahaya sekali kita beli barang motivasi untuk pamer. Ini kesombongan. Ini bukan untuk manfaat, tapi justru menyia-nyiakan. Dan ingat bahwa orang yang sombong itu tidak ada yang awet. Orang yang sombong itu tidak ada yang awet. Semua orang yang rendah hatilah yang awet. Orang sombong mendahului kehancuran. Dan yang kedua, kebodohan yang dilakukan oleh banyak orang yang mengeluarkan uang itu membeli barang-barang yang merusak kesehatannya. Kita beli barang atau kita beli makanan untuk menjaga kesehatan kita. Hari-hari ini apalagi sangat penting untuk menjaga kesehatan. Ini malah beli barang yang merusak kesehatan kita. Seperti rokok, seperti obat-obatan terlarang, atau mungkin seperti minuman keras yang berlebihan. Ini akan membahayakan, atau mungkin makanan yang berlemak-lemak. Gimana kita nggak exercise lagi. Jadi penting di sini untuk kita membeli barang-barang yang justru menolong untuk kita makin sehat. Berikut yang ketiga, kebodohan yang sering kali orang lakukan, yaitu menginvestasikan di mana kita nggak kuasai. Namanya anak Tuhan coba invest di berbagai macam tempat, karena mereka nggak kuasai, akhirnya mereka gagal. Ketika mereka gagal, mereka down, dan kemudian mereka mulai menyalahkan Tuhan dan orang lain, mulai kepahitan. Padahal dia sendiri yang tidak pelajari dulu, dia sendiri yang tidak kuasai dulu, dia tidak dalami dulu. Kita harus pahami bahwa untuk berbisnis itu mengerti harus huruf T. Yaitu kita punya pengertian ke kiri ke kanan, tapi kita harus punya pengertian lebih dalam ke bawah. Ngedik daripada ke samping. Network perlu, tapi juga kedalaman untuk memahami tentang apa yang kita mau kerjakan itu lebih penting. Jadi jangan sampai kita gagal karena kita tidak mengerti kedalaman, hanya cuma network saja, cuma hanya kata orang. Kita juga perlu pelajari, bukan cuma kata orang. Apakah cocok dengan kita? Mungkin yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Dan yang keempat, kebodohan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang, yaitu gambling, judi. Tidak ada orang yang kaya karena judi. Banyakkan orang jatuh miskin karena judi. Bayangkan secara logika aja. Kalau dadu itu ada 6 sisi. Itu kita lempar 6 kali baru muncul satu sisi, itu 6 kali putaran. Kalau kita mau pilih angka 6, itu tunggu 6 kali putaran secara logik baru muncul angka 6. Jadi ruginya 5 kali, untungnya 1 kali. Kebetulan mami mertua saya sebelum bertobat, dia jangkit judi. Banyak membawa orang main judi di Christmas Island, Macau, dan Las Vegas. Dia menyaksikan sendiri
Orang yang kaya jatuh miskin karena judi. Bahkan keluarga yang bahagia berantakan karena judi. Itu sebabnya hati-hatilah menggunakan uang. Sebetulnya biaya hidup itu murah, yang mahal ada gaya hidup. Belajar semua konglomerat, rata-rata mereka tuh orang-orang yang pakai pakaian sederhana, mereka tidak parlente, tidak show off, tapi mereka justru kaya dalam kemurahan. Maka no wonder mereka makin diberkati. Yang keempat, bagaimana membuat iman kita itu berkembang kuat dan bertumbuh, yaitu mentaati firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan mati. Dan yang menarik Yakobus 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Berayangkan, tubuh tanpa roh itu nggak bisa hidup. Demikian juga iman tanpa perbuatan tidak akan mungkin bisa hidup. Jadi kalau imanlah yang memberikan nyawa bagi mujizat, bagi kekuatan kita. Nah, beda antara iman sama percaya. Percaya itu pasif, iman itu aktif. Banyak orang berkata bahwa iman itu percaya. Beda antara iman sama percaya. Sebagai contoh, saya percaya bahwa air bisa menghapuskan dahaga saya. Tapi kalau saya percaya tidak bikin apa-apa, tidak beranjak dari tempat duduk saya, tidak keluar dari rasa nyaman saya, dan kemudian keluar rumah, dan kemudian mampir ke convenience store, lalu kemudian keluarkan uang saya untuk membeli minuman itu, maka saya tetap memiliki rasa haus. Dahaga saya tidak akan pernah hilang. Tapi kalau saya bergerak, bertindak, mendekati convenience store, dan kemudian keluarkan uang saya, membeli minuman itu, dan kemudian membuka tutup dan meminumnya, dengan iman, maka dahaga saya bisa selesai. Jadi kita bisa melihat bahwa iman tanpa perbuatan benar-benar gak ada isinya. Banyak orang percaya, saya bisa ngalami open heaven, surga terbuka, tapi disuruh mengampuni gak mau. Kata mengampuni artinya melepas. Kata tidak mengampuni artinya menahan. Berarti waktu kamu melepaskan anugerah, surga akan melepaskan anugerah. Tapi waktu kamu menahan anugerah, surga juga akan menahan anugerah. Jadi kita tidak akan pernah mengalami anugerah Tuhan kalau kamu tidak berani untuk mengampuni. Ayat terbanyak di dalam Alkitab tentang pengampunan. Bahkan khotbah Yesus terbanyak di dalam Alkitab tentang pengampunan. Khotbah pendeta terbanyak bicara soal pengampunan. Kalau ayat terbanyak, ayat paling basic, kamu tidak bisa lakukan bagaimana kita bisa melakukan ayat-ayat lainnya. Penting di sini untuk kita mulai belajar untuk mengampuni. Maka open heaven terjadi. Kita nggak akan hidup di bawah langit menjadi tembaga, tanah berbeda besi. Apa yang kita doakan tidak pernah terjadi, apa yang kita lakukan kerjakan tidak pernah ada hasil. Tapi waktu kita melepaskan pengampunan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan. Banyak orang percaya saya bisa mengalami financial upgrade, tapi disuruh nabur upgrade, tidak mau. Banyak orang pengen dapat promosi, pengen dapat income lebih, tapi disuruh nabur lebih nggak mau, nggak bisa. Kalau perpuluhanmu masih sama, persembahanmu masih sampai sama, pemberianmu masih sama, ya kamu nggak akan pernah menuai lebih. Filosofinya kan kita nggak akan pernah menarik uang di mesin ATM kalau kita nggak pernah mendepositkannya lebih. Kalau kita mendepositkan sedikit, ya kita menarik sedikit. Jadi hidup kita tidak akan berubah banyak kalau kita nggak lakukan firman. Ada orang berkata saya bisa kurus tahun ini, tapi disuruh diet, puasa, exercise nggak mau. Iman mujizat tidak akan pernah terjadi, perubahan tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak lakukan firman. Saya tutup dengan cerita terakhir di mana ada seorang yang punya talenta yang sungguh luar biasa berjalan di tali tanpa alat bantu di tahun 1859 bernama Charles Baldwin. Waktu itu tidak banyak orang yang punya kemampuan seperti ini, dan dikumpulkan banyak orang dan berkata, berapa banyak di antara kalian percaya bahwa saya bisa menyeberang dengan tali ini di antara dua gunung. Karena orang-orang tahu track record orang ini, maka mereka semua mengangkat tangan dan berkata percaya. Dan dia menunjukkan kebolehannya berjalan di atas tali dan menyeberang gunung. Sampai di gunung seberang dia jalan lagi kembali kepada gunung yang sama, dan semua orang memberikan tepuk tangan yang luar biasa. Marvelous, amazing. Dan kali ini Charles Baldwin mengajak salah satu penonton untuk ikut bersama-sama. Adakah di antara kalian yang ingin volunteer untuk berjalan di atas mujizat? Kalian tidak usah jalan di atas tali, tapi kalian akan saya gendong. Dan kita akan berjalan di atas tali. Sejak saat itu semua orang langsung terdiam dan menundukkan kepalanya. Charles Baldwin mau menunjuk satu-satu dan mereka menolaknya. Dan kemudian tidak ada yang mau jadi volunteer. Ada satu anak muda mengangkat tangan dan berkata, saya mau.
Dan kemudian dipanggil anak muda itu naik ke atas, dan kemudian Charles Baldwin menggendong anak muda ini dan berjalan di atas tali sampai di seberang. Kemudian dia kembali lagi kepada tempat yang sama. Semua orang kali ini bukan cuma tepuk tangan kepada Charles Baldwin, tapi tepuk tangan kepada anak muda ini. Dan kemudian anak muda ini diinterview, ditanya, kok kau punya iman yang begitu besar? Kalau kamu jatuh bukan cuma cacat, tapi kamu mampus. Dan kemudian reporter bertanya, apa yang membuat iman kamu tuh begitu kuat dan kamu siap mati digendong sama bapak itu? Dan kemudian anak muda yang berkata, jelas, saya percaya bapak itu karena dia adalah bapak kandung saya. Luar biasa sekali. Nah, kita ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah bikin salah. Tapi kenapa waktu Tuhan berkata sesuatu pada kita nggak melakukan firman-Nya? Kita yang rugi. Kita nggak ngalami mujizat. Orang-orang yang berani dari keluar comfort zone dan melakukan apa yang Tuhan katakan, dia akan berjalan di atas mujizat. Dia akan mengalami iman yang teguh. Dia akan melewati badai-badai yang bergelora. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini memberikan nilai tambah buat kita semua dan memberikan kepada kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menginspirasi kami dan menolong kami sehingga kami belajar bagaimana membuat iman kami bertumbuh. Yang pertama, kami punya teman-teman yang beriman. Yang kedua, kami perlu untuk mengucapkan firman Tuhan. Dan ketiga, kami perlu belajar untuk menguasai diri kami dan juga limpah bagi orang lain. Dan yang keempat, kami perlu melakukan firman. Ketika kami melakukan 4 hal ini, maka kami akan lihat kuasa mujizat-Mu. Sekalipun kami ada di tengah-tengah badai, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena orang-orang yang tinggal dalam kerajaan Allah, dia tidak akan tergoncangkan. Kami akan berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa sekali Luar ya. biasa. Biar singkat, padat, tapi jelas. Yes, hari ini kita diingatkan bahwa kita semua harus living by faith. Yaitu yang pertama, kita harus berteman dengan orang-orang yang memiliki iman itu Ya. sendiri. Dan yang kedua, Kita harus memperkatakan firman. yes. Yang ketiga, kita harus mengendalikan desire atau keinginan kita dan memberkati, bless each other yang di sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir tentunya kita harus melakukan firman itu sendiri ya. Iya. betul. Oke, tanpa memperpanjang lagi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Yohanes untuk sharing firman-Nya kali ini. Ya. Tuhan terus berkati pelayanan Bapak dan juga salam untuk keluarga di rumah. Yes. Sampai jumpa di Midweek Online Service selanjutnya 2 minggu mendatang. God bless you all. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak Ibu semua. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.